El Sinta News in Row. BMKG Maritim Tanjung Emas mengeluarkan peringatan dini banjirop akibat pasang air laut yang berpotensi mengganggu aktivitas transportasi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Guna mengantisipasi dampak kemarau panjang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang menyiagakan 900.000 liter air bersih untuk disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Guna mempermudah pelayanan tanpa harus tatap muka, BPJS Kesehatan mengoptimalkan fitur Pandawa lewat media WhatsApp untuk memfasilitasi kebutuhan administrasi kepesertaan. Berikut informasi selengkapnya bersama saya, Hisyam Lotus. El Sinta News in Row. BMKG Maritim Tanjung Emas mengeluarkan peringatan dini terkait potensi terjadinya gelombang tinggi di beberapa perairan di Laut Jawa. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Emas Semarang, Ganis Erut Jahje, mengonfirmasi adanya pola pergerakan angin dominan dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 20 knot yang memicu gelombang tinggi terutama di perairan Karimun Jawa, bagian barat dan timur. Pihaknya mengimbau masyarakat dan pengguna transportasi laut untuk tetap waspada menghadapi karakteristik gelombang di wilayah perairan tersebut. Baik, terima kasih. Berdasarkan analisa kami, adanya pola angin di wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Karimun Jawa bagian timur, serta di perairan Pekalongan hingga Kendal, yang dominan bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 20 knot, berpotensi meningkatkan peluang terjadinya gelombang tinggi di beberapa perairan di Laut Jawa, utamanya untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun bagian timur. Demikian. Ya, memang untuk karakteristik gelombang di Laut Jawa dengan Samudra Hindia jelas berbeda, di mana untuk wilayah Samudra Hindia cenderung memang gelombangnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di Laut Jawa. El Sinta News in Row. Daerah atau BPBD Kota Semarang mulai melakukan penanganan kedaruratan secara intensif, menyusul adanya permintaan bantuan air bersih dari warga. Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Pudio Martanto, mengonfirmasi terdapat 4 kecamatan yang menjadi fokus atensi, meliputi wilayah Tembalang, Banyumane, Gunung Pati, dan Ngalian. Hingga Juli 2026, BPBD mencatat telah mendistribusikan sekitar 9 tangki air bersih dari total cadangan stok sebesar 900.000 liter air yang disiapkan. Pihaknya memastikan kesediaan pasokan air bersih masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim penghujan tiba. Ya, jadi untuk Kota Semarang ini ada 4 wilayah kecamatan ya yang menjadi bagian atau nanti dari kami di Kota Semarang. Yang pertama ini ada di wilayah Kecamatan Tembalang, itu khususnya ada di Kelurahan Rawosari ya, Kelurahan Rawosari. Ya. Kemudian Mangunharjo juga itu ada di Kecamatan Tembalang. Kemudian untuk Kecamatan Banyumanik yang kedua itu ada di sebagian wilayah Kelurahan Jabungan. Kemudian Kecamatan Gunung Pati itu fokus utama di Kelurahan Cepoko, dan kecamatan keempat yang menjadi perhatian juga karena ini menjadi wilayah zona kuning untuk waspada kekeringan, ini ada di wilayah Ngalian, ini utamanya ada di Kelurahan Wonosari. Ya, jadi sampai dengan saat ini untuk stok yang kami miliki, kami ini kan ada 900.000 liter air bersih ya, yang ketersediaannya sampai dengan posisi bulan Juli 2026. Ini baru terserap sesuai dengan permintaan itu kurang lebih 80.000 liter air bersih. Itu artinya belum ada 10% dari stok yang kita miliki. Ya mudah-mudahan ya ini nanti bisa cukup waktunya sampai dengan akhir bulan lah atau sampai dengan musim penghujan kembali tiba. Nah untuk tangki yang sudah kita distribusikan ini kurang lebih baru sekitar 9 tangki ya, 9 tangki. Jadi nanti dari kurang lebih hampir 100 tangki ini sudah baru terserap 8 tangki. Begitu Mas. El Sinta News in Row. BPJS Kesehatan mengoptimalkan inovasi pelayanan administrasi melalui WhatsApp
atau fitur Pandawa guna mempermudah akses kepesertaan jaminan kesehatan nasional tanpa harus datang ke kantor cabang. Kepala Bagian Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan KCU Semarang, Susilo Budi Iswati mengonfirmasi pemilihan platform WhatsApp didasarkan pada riset kegunaannya sebagai media komunikasi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat saat ini. Melalui fitur non-tatap muka ini, petugas dapat dengan mudah melakukan konfirmasi balik secara cepat kepada peserta, baik melalui panggilan telepon maupun layanan panggilan video. Jadi Pandawa ini merupakan salah satu fitur pelayanan non tatap muka ya. Sebenarnya muncul Pandawa ini juga karena memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Saat ini selain juga sudah era digitalisasi ya, kami juga terus berupaya mengembangkan dan berinovasi bagaimana kita bisa melayani masyarakat yang memang kadang terkendala misalnya tidak bisa langsung datang ke kantor atau mungkin di titik-titik layanan tertentu. Jadi kami menggunakan WhatsApp sebagai media untuk pelayanan masyarakat, khususnya untuk kepesertaan administrasi jaminan kesehatan nasional ya di sini. Di situ melalui fitur Pandawa ini harapannya juga masyarakat lebih mudah ya. Sekarang kan semuanya sudah mudah diakses dalam genggaman ya katanya gitu ya. Sekarang semuanya sudah pakai smartphone. Sudah pakai smartphone. Bahkan fitur yang kita gunakan untuk komunikasi bukan lagi telepon dan SMS. Iya, sekarang sudah menggunakan WhatsApp. Nah, kenapa memilih WhatsApp? Karena pastinya kita ketahui juga ya kalau berdasarkan research ya ini katanya berdasarkan riset itu kan juga WhatsApp ini adalah salah satu media sosial yang paling banyak dimanfaatkan atau digunakan untuk berkomunikasi saat ini ya. SMS sepertinya sudah lama sekali tidak digunakan atau ditinggalkan. Sudah hampir lupa fitur itu. Ya, WhatsApp itu juga lebih banyak dipakai dan ketika menggunakan WhatsApp itu kami juga mudah melakukan callback istilahnya seperti itu Mas. Jadi ketika masyarakat melakukan pelayanan administrasi dan kami memerlukan konfirmasi, kita juga bisa melakukan callback secara langsung, baik melalui telepon maupun kita lakukan video call ya. El Sinta News in Row. Sebanyak 22 sekolah dasar negeri di Kota Semarang dilaporkan belum mampu memenuhi kuota peserta didik baru pada penerimaan ajaran 2026-2027. Pengamat pendidikan UPRI Semarang, Ngaspun Egar, menilai kondisi demografis wilayah serta penerapan sistem zonasi menjadi salah satu faktor utama penyebab menyusutnya jumlah pendaftar. Selain masalah regulasi, tren penurun angka kelahiran anak dalam beberapa tahun terakhir turut memicu ketatnya persaingan antar sekolah untuk memperoleh peserta didik baru. Cara tentang beberapa sekolah yang kemudian penerimaan calon peserta didik yang mendaftar cukup rendah itu bisa jadi salah satunya karena faktor ini ya, faktor zonasi gitu. Ini berarti salah satunya disebabkan oleh faktor demografi gitu namanya. Jadi tapi sebenarnya demografi ini menjadi salah satu faktor saja gitu ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang diperkirakan ada kecenderungan di wilayah tertentu itu jumlah angka kelahiran anak itu cenderung menurun begitu. Sehingga sekarang ketika harus masuk SD juga jumlahnya cukup sedikit gitu. Akibatnya apa yang terjadi sekarang, persaingan untuk memperoleh peserta didik. El Sinta News in Row. Pemerintah Kota Salatiga resmi menarik surat edaran terkait penggalangan dana dari masyarakat untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kota Salatiga ke-1276. Keputusan ini diambil menyusul adanya pro dan kontra yang berkembang di tengah masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Mutoin, menegaskan langkah penghentian ini merupakan instruksi langsung dari pejabat wali kota guna memastikan kegiatan pemerintah tidak membebani warga maupun dunia usaha. Sementara itu, sumbangan dana yang terlanjur masuk akan tetap dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk mendukung rangkaian kegiatan Hari Jadi Salatiga pada akhir Juli mendatang. Laporannya bersama Pranoto dari Salatiga. Hari ulang tahun HUT Kota Salatiga, Jawa Tengah bakal digelar akhir Juli 2026. Namun di tengah persiapan HUT, pro kontra timbul di tengah masyarakat menyusul adanya penggalangan dana dari
masyarakat. Sekretaris Daerah Sekda Kota Salatiga Muthoin menegaskan Pemkot Salatiga memutuskan untuk menghentikan penggalangan dana dari masyarakat. Muthoin membenarkan sebelumnya ada proposal penggalangan dana ke masyarakat. Adapun sumbangan dana yang telah masuk, lanjut Muthoin, akan tetap dipergunakan untuk kegiatan HUT Kota Salatiga dengan laporan pertanggungjawaban. Kata-kata dari beliau sehingga saya stop persis tentang bahasa yang tinggi dari beliau ini harus kami jabarkan. Intinya bahasanya dengan adanya surat edaran itu memang ada pro dan kontra. Sehingga ada yang pro, ada yang kontra. Kalau dalam khalifah ada yang tidur enggak, tapi ada yang menangis. Walaupun yang menangis itu hanya satu, tapi kami diberitakan oleh Kota Salatiga, ya kamu beribadah yang satu. Ini adalah yang mendasari kami. Sehingga ini apa? Kami diperintahkan agar surat edaran tentang penggalangan dana itu harus dihentikan. Ini adalah menjadi komitmen kami meneladani perintah dari Bapak Kota Salatiga, meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga surat edaran yang berkaitan masalah pengumpulan dana yang untuk kegiatan harus jadi, ini akan kita tarik. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bagaimana bagi masyarakat, bagi dunia usaha yang sudah. Sekda Kota Salatiga Muthoin menambahkan pro kontra dalam penyelenggaraan HUT Kota Salatiga ke-1276 menjadi catatan Pemkot Salatiga, yang jelas Pemkot Salatiga tidak akan membebani masyarakat. HUT Kota Salatiga pada dasarnya, lanjut Muthoin, tidak punya anggaran. Biasanya anggaran dari organisasi perangkat daerah OPD yang memang menyiapkan kegiatan dibarengkan dengan kegiatan HUT Kota Salatiga. Demikian dari Salatiga, Jawa Tengah, Pranoto melaporkan. Demikian, Eniro Lokal Jawa Tengah, saya Hisyam Lotus, pamit undur diri dan sampai jumpa. El Sinta News in Row.